Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Aulianisa dan kawan saya Nurhaliza ingin mempresentasikan mengenai digital gender, yaitu kesetaraan gender, etnik, kemampuan, dan ketidakmampuan digital. 1. Yaitu ada posisi subjek default. Jadi, posisi subjek default ini yaitu untuk memahami faktor sosial dan budaya dalam komunikasi online, serta penciptaan, penyebaran, dan adopsi teknologi. Sangat penting untuk memahami variabel kunci dalam pembentukan identitas sosial. Seperti kita ketahui, ada beberapa faktor sosialisasi pembentukan identitas kunci meliputi, yaitu satu ada kelas, kedua jenis kelamin atau yang kita sering dengar yaitu dengan nama gender, yaitu ada laki-laki dan perempuan, yaitu ada ras, etnik atau bangsa, yang mana ras ini merupakan suatu golongan atau suku kaum yang memiliki satu yang sama dengan yang lainnya. Atau kita tahu ras ada ras Kaukasoid, Negroid, dan lain sebagainya. Kemudian ada identitas seksualnya. Kemudian usia merupakan juga dibagi menjadi bentuk sosialisasi faktor menurut usia, kemudian bahasa. Karena seperti yang kita ketahui bahasa tiap daerah itu memiliki bahasa tersendiri. Contohnya Indonesia, kita memiliki bahasa negara kita yaitu bahasa Indonesia. Begitu pula dengan negara yang lainnya. Kemudian tingkat pendidikan. Ini merupakan juga satu faktor sosial yang sangat dipandang yaitu dari tingkat pendidikannya. Apakah dia lulusan cuman SD atau min sederajat ataupun SMA, SMP sederajat ataupun sudah menduduki atau menamatkan sarjana. Kemudian agama. Terutama agama. Agama merupakan salah satu faktor sosial yang sedikit membedakan yaitu posisi subjek kita. Ada agama di Indonesia yaitu ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan juga Kristen Protestan. Kemudian lokasi letak geografis ini juga merupakan salah satu faktor sosial dan budaya. Kemudian, seperti kita ketahui, polisubjek yaitu adalah tempat struktur sosial di luar diri Anda menempatkan Anda di dunia. Polisubjek sangat membentuk identitas pribadi seseorang. Seperti yang kita tahu tadi, ada beberapa faktor sosial yang mana faktor sosial itu memberikan kita posisi ataupun peran itu untuk menempatkan diri kita di dalam di dunia ini. Misalkan saya berasal dari Aceh, berarti itu daerah saya. Kemudian bahasa saya menggunakan bahasa Aceh, ras saya, kemudian jenis kelamin saya perempuan, itulah bagaimana kita menempatkan diri kita di dunia ini. Kemudian posisi subjek default ini muncul dari mereka yang merupakan pencipta awal teknologi digital dan budaya cyber. Tidak hanya di dalam dunia nyata pun, di dalam dunia cyber itu juga ada merupakan perbedaan gender, yaitu tentang posisi subjek kedudukannya. Karena banyak contoh yang menceritakan bahwasanya banyaknya lelaki daripada perempuan yang menguasai dunia teknologi atau teknologi digital ini sekarang. Kemudian, cara paling efektif untuk mengatasi bias budaya ialah melibatkan populasi yang lebih beragam dalam penciptaan budaya secara aktif, atau memperluas kompetensi budaya mereka dari posisi subjek default melalui berbagai jenis pelatihan. Tapi hal yang cara ini masih dianggap belum terlalu dia bisa untuk memberantas ataupun posisi subjek default ini karena banyaknya lelaki yang mendominasi daripada perempuan. Contohnya banyak yang memperkerjakan lelaki daripada perempuan. Ini merupakan salah satu ketidaksetaraan gender pada lelaki ataupun perempuan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cara paling efektif untuk mengatasi bias budaya ini adalah dengan membawa keragaman gender, kelas, dan etnik atau ras yang lebih besar ke dalam desain dan implementasi perangkat dan proses digital. Dan untuk melibatkan populasi yang lebih beragam dalam penciptaan budaya digital secara aktif. Teknik kedua yang paling efektif adalah memperluas kompetensi budaya mereka dari posisi subjek default melalui berbagai jenis pelatihan. Contohnya, di limbah silikon,
Kurang dari 8% perusahaan rintisan teknologi dipimpin oleh wanita, dan di wilayah di mana penduduk Latin mereka mencapai 25% dari populasi. Ada kurang dari 5% karyawan Latin di perusahaan teknologi lembah. Semua etnik non-kulit putih sangat kurang terwakili. Statistik serupa dapat ditemukan di Eropa, dan kesenjangan gender bahkan lebih besar di Jepang. Jadi seperti yang saya bilang tadi, banyak daerah ataupun tempat yang masih menganggap kesetaraan gender itu sangat tinggi. Contohnya seperti ini. Banyak di Amerika Serikat yang masih mempekerjakan laki-laki daripada perempuan. Ataupun seperti kita lihat di Jepang, banyak yang teknologi itu dipimpin oleh wanita dan kurang pekerja laki-laki. Kemudian, ramai yang mempekerjakan karyawan itu yang berkulit hitam atau non kulit putih seperti yang kita ketahui tadi. Inilah merupakan kesenjangan gender yang ada. Tidak hanya dalam dunia nyata, dalam dunia maya pun kesetaraan gender itu posisinya yaitu lelaki yang lebih menguasai dunia digital. Contohnya pada dunia game. Itu banyak lelaki daripada perempuan yang menguasai dunia itu. Lanjut. Yaitu apakah internet gay lingkungan dunia maya? Jadi maksudnya apakah internet itu lebih dominan ke lelaki dan lingkungan dunia maya? Oke, kita bisa lihat di sini. Ada 5 pendekatan tentang gender di dunia maya. Salah satunya itu ketidakseimbangan gender dalam angkatan kerja teknologi informasi komputer, gendering desain perangkat, ruang, dan aplikasi teknik. Kemudian bentuk-bentuk pelecehan dan diskriminasi gender di lingkungan online, representasi gender dalam media online dan game digital, penggunaan dunia maya dan perangkat digital dalam mengejar kesetaraan gender. Seperti yang kita ketahui tadi, banyaknya kesetaraan gender atau ketidakseimbangan gender dalam TIK. Seperti banyaknya website yang menggunakan bahasa Inggris, padahal ramai yang pekerjanya atau orang yang berbahasa lain, tetapi menggunakan bahasa Inggris sebagai dominan bahasa web. Itu juga merupakan salah satu ketidaksetaraan gender atau ketidakkesetaraan faktor sosial. Kemudian, kenapa terdapatnya bentuk-bentuk pelecehan dan diskriminasi gender di lingkungan online? Seperti kita ketahui, banyaknya lelaki yang menggunakan dalam dunia game ketimbang perempuan. Dan itulah yang membuat banyaknya pelecehan seksual, kemudian penguntit, atau hal-hal kriminal lainnya. Mengapa? Seperti contoh, ada dalam dunia game, itu banyaknya lelaki. Kemudian, perempuan yang tidak bisa bermain game, mereka akan membuli ataupun mengarah ke dalam hal-hal yang tidak baik atau dalam keadaan ranah negatif, yaitu yang mana mereka akan membawa ke arah-arah pelecehan seksual yang akhirnya. Kemudian yang lebih parahnya lagi, mereka membawa ke dalam penguntit atau mereka meminta nomor telepon ataupun ingin bertemu langsung yang kemudian mereka selain dilecehkan, tetapi mereka juga adanya aksi lain, kriminal lain seperti pembunuhan ataupun dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan dunia maya dan perangkat digital dalam mengejar kesetaraan gender. Atau yang sering kita lihat banyaknya sosial media dimainkan oleh perempuan ataupun lebih banyak dimainkan oleh lelaki. Kemudian jika yang berkulit hitam ataupun non kulit putih banyak yang dihina ataupun lain sebagainya. Kemudian banyaknya isu gender yang dipengaruhi oleh teknologi digital dan budaya digital. Adanya banyak faktor terjadi pelecehan seksual di web. Kemudian penguntit dunia maya adalah tingkat pelecehan yang lebih dalam yang tidak selalu berakhir di ujung dunia maya. Contoh TIK untuk alat keamanan ialah spyware dan keystroke. Ya, seperti kita ketahui tadi, penguntit dunia maya ini merupakan tingkat pelecehan yang paling tinggi atau yang paling dalam. Tidak hanya mereka cuma sampai di dalam dunia game, tetapi juga berakhir di dunia nyata.
seperti kita tahu tadi, penguntit dunia maya. Berarti mereka meminta nomor telepon ataupun mencari nama, alamat mereka, identitas mereka, yang kemudian mereka mengancam seseorang ini untuk misalkan dilecehkan seksual, mungkin dicuri harta bendanya, ataupun sampai terjadinya pembunuhan. Kemudian ada contoh tik keamanan yaitu spyware dan keystroke, yang mana alat ini yaitu untuk menjaga keamanan. Karena tingkat kriminal di negara luar itu sangat tinggi. Jadi mereka menggunakan seperti spyware, yang mana spyware ini merupakan suatu alat mata-mata. Apabila ada terjadi suatu kejahatan, berarti langsung akan terdetek. Kemudian kita lihat contoh perbedaan gendernya. Di Amerika Utara, misalnya, perempuan masih memperoleh rata-rata kurang dari 75% pendapatan yang diperoleh laki-laki. Masalah terkait pinjaman bank dan kredit, kekayaan warisan yang menguntungkan laki-laki, faktor ekonomi lainnya menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan di sebagian besar negara maju, dan situasi sering sama atau lebih bias di negara berkembang. Ya, kemudian mereka ketahui, tidak hanya di Amerika Utara saja, di Indonesia mungkin masih sangat banyak, yaitu ketidaksetaraan gender pada masalah ekonomi ataupun harta warisan. Mengapa demikian? Mungkin dianggap laki yaitu sebagai penerus, yang mana mereka harus mempunyai pendapatan yang lebih besar daripada perempuan. Karena inilah yang menjadi faktor ketidaksetaraan gender. Padahal lelaki dan perempuan juga harus sama, yaitu sama-sama memiliki pendapatan, sama-sama memiliki kesempatan misalkan untuk meminjamkan dana ataupun kredit. Kemudian banyaknya muncul isu-isu gender offline seperti pelecehan seksual, penguntit, kekerasan terhadap perempuan, dan perdagangan seksual telah berimigrasi dan dipengaruhi oleh teknologi digital dan budaya digital. Sekali lagi mengingatkan kita bahwa dunia maya dan dunia nyata tidak benar-benar terputus. Ya, jadi seperti kita bilang sebelumnya, dalam dunia maya pun tidak hanya berakhir di dunia maya, tetapi juga berujung ke dunia nyata, yang mana banyaknya isu-isu gender offline itu muncul seperti pelecehan seksual tadi, penguntit, kekerasan, yaitu perdagangan seksual itu terjadi pada dunia maya, karena kita mempunyai identitas data kita yang mereka ketahui, sehingga banyak seperti penipuan ataupun penjualan perdagangan seksual bebas. Kemudian, jadi ini merupakan salah satu faktor ketidaksetaraan gender atau faktor sosial yang mengakibatkan impact buruknya, yaitu banyaknya hal-hal yang negatif itu dipengaruhi oleh teknologi digital dan budaya digital. Jadi mungkin sebagai masyarakat kita harus lebih berhati-hati dalam bermain sosial media, karena tidak semua sosial media itu memiliki positifnya, tetapi balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita menggunakan sosial media itu untuk hal yang baik, pasti akan kembali baik feedbacknya ke diri kita sendiri. Jadi jangan banyak mempercayai hal-hal yang membawa kita yang nantinya ke ranah yang negatif. Selanjutnya, apakah internet buta warna? Rasialisasi. Munculnya internet populer bertepatan dengan munculnya klaim kaum konservatif bahwa rasisme telah berakhir, bahwa kita memasuki era sejarah pasca ras atau buta warna. Kita berada dalam posisi ironis karena perlu menggunakan kategori ras untuk menantang gagasan ras karena kategori tersebut memiliki dampak berkelanjutan dalam kehidupan sekarang. Rasialisasi atau digitalisasi ras mencakup hal-hal mulai dari secara terang-terangan atau terselubung, avatar rasial di dunia maya dan ruang obrolan, karakter rasial dalam permainan, representasi rasial di situs web, wacana rasial di antara pengguna web, portal yang didefinisikan secara rasial, media sosial cyber ghetto, dan berbagai manifestasi lainnya.
Bentuk penghinaan rasial yang paling keterlaluan telah terjadi dalam genre digital yang memungkinkan anonimitas tingkat tinggi. Ketika anonimitas menghilang, orang umumnya lebih beradab. Pergerakan ke identitas asli secara online membantu menyingkirkan rasisme. Beberapa etnis, portal berbasis gender atau seksualitas jelas dirancang secara substansial sebagai alat untuk pemasaran ke demografi tertentu. Banyak portal afinitas lain yang ditentukan oleh jenis kelamin, orientasi seksual, atau penanda utama posisi subjek lainnya, juga ada secara offline. Beberapa orang berpendapat bahwa portal etnis yang ditujukan untuk komunitas yang ditentukan secara ras atau etnis tertentu, sementara sangat berguna untuk koneksi intrakelompok. Mungkin juga mereplikasi bentuk-bentuk esensialisme dan getoisasi diri kelompok yang merusak. Sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah ulama, pengujian genetik telah menciptakan obsesi terhadap leluhur yang sering disalahartikan dalam istilah ras yang sederhana. Bertentangan dengan klaim bahwa kita berada di dunia pasca-rasial, dunia yang buta warna, ruang sosial terbaru kita, yang digital memperjelas bahwa kehidupan online dan offline tetap sangat ditandai oleh rasisme dan prasangka etnis dalam berbagai bentuk. Bertentangan dengan klaim bahwa kita berada di dunia pasca-rasial, dunia yang buta warna, ruang sosial terbaru kita yang digital, memperjelas bahwa kehidupan online dan offline tetap sangat ditandai oleh rasisme, dan prasangka etnis dalam berbagai bentuk. Mengakhiri rasisme juga akan membutuhkan perubahan mendalam dalam proses ekonomi dan institusi sosial yang strukturnya membawa dampak rasisme bersejarah dan berkelanjutan. Selanjutnya, siapa yang mampu dan tidak mampu oleh cyberspace, mengaktifkan dan menonaktifkan teknologi. TIK sangat penting untuk inklusi sosial mereka yang terpinggirkan karena alasan lain. Misalnya, penyandang cacat dapat memanfaatkan TIK dengan sangat baik untuk membantu mengatasi masalah yang disebabkan oleh kurangnya mobilitas, keterbatasan fisik, atau diskriminasi sosial. Seseorang adalah penyandang disabilitas berarti menekankan kepribadian terlebih dahulu dan disabilitas kedua. Sebaliknya, mengatakan penyandang disabilitas menjadikan disabilitas sebagai ciri khas orang tersebut. Disabilitas adalah kontinum, bukan keadaan. Kita semua pada suatu saat dalam hidup kita akan cacat, sementara atau dengan kemungkinan permanen. Dan kebanyakan dari kita akan cacat parah jika kita hidup cukup lama. Bentuk prasangka yang paling umum adalah berbicara tentang tubuh normal atau cara normal untuk bergerak di dunia. Di dunia di mana konstruksi sosial disabilitas diakui dan ditangani secara adil, apa yang disebut disabilitas akan dilihat sebagai perbedaan yang terjadi secara alami dan tidak disengaja dalam derajat kemampuan tubuh yang berubah seiring waktu. Aktivitas berargumen bahwa ketika perbedaan disabilitas atau kemampuan dinormalisasi, ketika apa yang disebut ketidakberdayaan tidak lagi menjadi definisi normal, semua ruang, termasuk dunia maya, akan diperkaya dengan memperluas akses ke orang-orang yang saat ini dikucilkan oleh batasan yang dibangun secara sosial. Selanjutnya, penutup. Jadi, seperti kita ketahui, gender adalah serangkaian karakteristik yang mencakup jenis kelamin atau identitas gender, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan etnik adalah suatu golongan atau kelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Jadi, di dalam dunia maya tidak boleh membedakan atau mendiskriminasikan menurut gender, ras, etnik, dan lain-lain atau faktor sosial. Karena semua berhak untuk mendapatkan perannya masing-masing di dunia maya ataupun di dunia nyata. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.